Qulubuhum utawi atine umatun nabi iku masahifuhum iku minangka Qur'ane mushafi umat. Yahmaduna muji sapa umat Allah ing Allah taala la kulli syaddatin ing atase masa-masa sulit warakhain lan masa-masa seneng. Di kalau terang nama lagi terus atau niku rawil Yahud. Tapi beliau sendiri tidak Yahudi. Atau itu tentu tidak itu, tapi rawil Yahud. Rawin minal Yahud. Tapi dalam konteks ini beliau melewatkan dari Ka'bil Ahbar. Di niku rumakno tenan ya. Kula nu sering diceritani Mbah Mun. Terus Ka'bil Ahbar niku akhirnya iman niku fi khilafati Umar. Eling-eling imane Ka'bil Ahbar niku fi khilafati Umar. Mergo Ka'bul Ahbar wong Yahudi sing pinter. Jadi dia menangi Kanjeng Nabi. Menangi banget be Kanjeng Nabi, tapi ada kriteria satu yang belum terpenuhi. Ini ku Nabi pun lahir teng Mekah, pun hijrah teng Madinah. Tapi zaman itu Syam itu belum tersentuh oleh Islam. Syam atau Syria itu belum tersentuh oleh Islam. Padahal di antara kriterianya itu wasultanuhu Syam. Nanti pusat pemerintahan Islam itu di Syam. Singkat cerita, Syam itu di situ ada Palestina, ada Masjid Aqsa, ada Bethlehem, ada banyak lah. Sehingga Ka'bul Ahbar sing nate ngaji bapake, semuanya diajarkan kecuali satu lemper itu. Keterangan pokoknya apa? Nabi itu lahir di Mekah, hijrah di Madinah, dan sentral Islam itu nanti di Syam. Nah dulu orang sholat kok sampean jamaah ini orang. Sehingga definisi ini benar-benar definisi yang definitif, artinya nak sholat itu baris. Kita tahu misalnya orang Nasrani kalau sholat itu gak baris, hanya kalau ke misa itu tidak baris, udah lungguh-lungguh dikhutbahi. Kangkang kan orang nak sholat itu baris. Itu penting sekali, artinya penting ketika nyatanya orang Islam kalau sholat berbaris itu penting betul. Terus kedua diantara sifatnya Taurat itu dibukukan dan tidak ada yang hafal. Injil dibukukan tapi tidak ada yang hafal. Tapi umatnya Nabi banyak yang hafal Quran. Itu disebut qulubuhum masahifuhum. Jadi umat Islam tidak hanya punya Quran yang dibukukan, yaitu berupa mushaf atau Quran cetakan, tapi mereka itu juga hafal. Makanya disebut apa? Qulubuhum masahifuhum. Hati mereka adalah mushaf. Terus Ahmaduna wa ta'ala ala kulli syaddati wa rakha. Ketika masa-masa sulit ya muji Allah, masa-masa senang ya muji Allah. Misalnya pas melarat tak kok ibu kan kabar alhamdulillah melarat. Nah kok tenang alhamdulillah wis biasa. Jadi wa ala kulli apa syiddatin, masa sulit ya muji Allah, masa senang ya muji Allah. Nah, Ka'bul Ahbar yang belum ketemu itu satu, yaitu sentral Islam, pusat pemerintahan Islam di Syam. Dan itu terjadi era Umar radhiyallahu anhu. Makanya dia Islam ketika era Umar, karena di era Umar lah sudah terjadi wasultanuhu bisa. Makanya tadi sama nani wasultanuhu te pusat pemerintahan Islam. Karena di bab ini ya, di bab ini itu Nabi buatan menangi. Nabi buatan menangi, tapi Nabi pun dawuh bolak-balik ketika perang Khandaq, seorang lagi ketika perang apa? Khandaq, ketika Nabi mecah batu, terus kata Nabi tadi sinar dari batu ini sampai Syam. Bisa kamu bayangkan kan Madinah Nabi bisa melihat Syam, padahal penerbangan 2 jam. Itu ya kasaf ya. Nabi bisa melihat Syam, padahal dari jarak penerbangan berapa? 2 jam. 2 jam itu kalau sini sudah sampai Aceh. Ya sini minimal Aceh Medan lah, sini Medan. Terus kata Nabi suatu saat kamu akan memerintah di Syam. Wes walhasil era Umar pusat sentral Islam itu di Syam. Berarti kriterianya terpenuhi apa maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Akhirnya Ka'bul Ahbar ini yang jadi referensi Umar ya, jadi referensi Umar. Jadi setiap Umar tanya tentang riwayatul Yahud itu mesti tanya Ka'bul Ahbar. Cara berpikir orang Yahudi tentang Muhammad itu tanya. Nah, termasuk tanya alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jari Yahudi, jari Umar takok bagaimana mungkin mereka kenal Muhammad sebagaimana kenal anak mereka sendiri. Terus kata orang-orang Yahudi, kita menemukan Muhammad di Taurat itu dengan kriteria yang detail, dengan sifat yang detail, jadi nggak mungkin keliru. Mulai lahirnya, fisiknya, bentuk perilakunya, perlakuan alam, ya, terutama perlakuan apa alam, karena alam itu nggak pernah bohong, alam itu nggak pernah bohong. Tapi kata Ka'bul Ahbar,
Kalau anak, tentu orang Yahudi kan nyun sewu banyak yang nakal. Bahkan beliau ngendikan zaman itu wala adri mata falunisa apa? Wala adri mata falunisa. Soal anak saya bahkan saya tidak tahu apa yang diperbuat istri saya. Maksudnya di komunitas Yahudi yang nakal, yang banyak selingkuh kan tidak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Makanya beliau sempat ngendikan bal ma'rifati bi Muhammadin asyaddu bal ma'rifati bi Muhammadin asyaddu. Bahkan pengertian saya tentang Muhammad kalau orangnya ini itu asyad, lebih detail. Apa wa ma adri ma tafalun nisa. Ya tentu ini di komunitas yang banyak perselingkuhan, banyak perzinaan, tentu kan enggak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Saya ulang lagi, tentu di komunitas yang perilakunya seperti itu. Zaman itu komunitas Yahudi sing ya'tunal fawahish, biasa melakukan perselingkuhan tadi. Nah ini khazanah ya, makanya benar Ibnu Hajar al-Asqalani Dalailun Nubuwah itu bahkan kita harus mendengar dari orang Yahudi, termasuk orang-orang Islam sendiri. Kata Atta bin Yasar itu mulai dulu ya Islam, tapi kita harus menstatuskan rawil Yahud dalam hal ini karena beliau meriwayatkan dari Ka'bil Akhbar rawin minal Yahud. Ya paham, geleng-geleng ya. Terus bayangkan dulu itu orang Kristen sholat di gereja seperti itu, orang Yahudi malah nyanyi-nyanyi nak sholat tuh, nyanyi-nyanyi ada lagunya. Nah yang benar-benar sholat sing yafuna fis sholati kasufu fi milkital itu hanya orang Islam. Jadi ketika ada ritual sholat seperti itu kan, ya iki tenan, napa ya iki tenan. Terus ketika banyak umat Islam yang hafal Quran, sementara pendeta Yahudi tidak hafal Taurat, itu terus benar betul qulubuhum masakhifuhum. Jadi yang menjadi mushaf mereka adalah hati mereka. Kalau terus nongol, sulusun tesis seperti gayat khuluna mancing sapa sulus al jannah teng swarga bi ghairi hisabin lan tanpa hisab. Wa sulusun tesis seperti gayat tuna iku teka sapa sulus bi dzunubihim lan ati-atine sulus wa khotoyahum lan salah-salah sulus. Fayu faru mongko den sepura sapa lahum gede sulus. Wa sulusun tesis seperti gayat tuna padha teka sapa sulus bi dzunubin lan pira-pira dosa wa khotoya lan pira-pira kesalahan idzamin kang gede. Sepertiga itu dosanya besar-besar. Fayaqulu wa ta'ala lil malaikah idzabu budalana sira kabeh. Fazino mongko nimbango sira kabeh hum ing sulus sing ya'tuna bi dzunubi wa khotoya idzam. Coba orang-orang yang dosanya banyak itu Anda timbang. Fayaqulu namung padha dawuh sapa para malaikat, ya Rabbana, duh pangeran kita, wajadnahum, metuki kita hime wong akeh asrafu ingkang padha israf sapa ladina ala anfusihim ing atase awak dhewe ne aladina. Wa wajadna lan metuki kita amalahum ing amale wong akeh minadz dzunubi sing pira-pira dosa ka amsalil jibal kaya dene pira-pira sepadane gunung. Dosane sak gunung-gunung. Tapi ghairu annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya kebaikan mereka ya masih menyaksikan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Fa yaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak. Fa yaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak. Dawuhe ngene, wa izzati wa jalali. Wa izzati demi keagungan ingsun, wa jalali lan kehormatan ingsun nggih samine, izzah nggih keagungan, jalal nggih keagungan. La ja'altu orang gawe sapa ingsun, la ja'altu orang gawe sapa ingsun. Man ing wong akhlaso kang murnekno sapa man li kedue ingsun bisyahadati kelan kesaksian. Maksudnya kesaksian alla ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ora tak gawe kaman kaya dene wong kadzdzaba kang gorono sapa man bi kelawan ingsun. Adkhiluhumul jannati birahmati. Jadi ada umatnya Nabi yang dosanya banyak besar seperti gunung, tapi mereka masih menyaksikan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Makanya pada akhirnya tetap masuk surga. Karena kata Allah, siapapun yang pernah bersaksi dengan syahadah tidak akan saya samakan dengan yang mendustakan saya. Tadi saat fase-fase yang Islam itu ngakui eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara ateis sama sekali tidak ngakui Allah Subhanahu wa ta'ala. Adkhiluhumul jannati birahmati. Adkhilu mlebu sira kabeh hum ing wong akeh sing dosane akeh tapi cek bersyahadah la ilaha illallah muhammadur rasulullah al jannata ing swarga birahmati lan rahmat ingsun.